Halo, perkenalkan nama saya Eunilia Mega Magdalena Malo dari 2 Manajemen Bisnis 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sebagai nilai dasar bela negara mencangkup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara merupakan salah satu upaya pertahanan, pembelaan negara serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik menghadapi serangan fisik atau agresif dari pihak yang mengancam negara maupun memajukan bangsa melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa. Tujuan bela negara. Sedangkan tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan yang terakhir menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Contoh bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, belajar dengan rajin bagi para pelajar. Yang ketiga, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Yang keempat, mencintai produk-produk dalam negeri. Dan yang kelima, melawan korupsi. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh tentang penjelasan mengenai korupsi. Korupsi adalah salah satu contoh bela negara, karena pada dasarnya dengan bela negara kita tidak berpikir dengan diri sendiri. Dengan bela negara, motivasinya untuk kepentingan negara. Tindak korupsi jelas hanya kepentingan individu dan kelompok. Maka dengan bela negara kita hapuskan kepentingan perorangan dan kelompok. Dan inilah salah satu video dari contoh bela negara, yaitu melawan korupsi atau anti korupsi. Sekian penjelasan dari saya tentang bela negara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang semua, selamat datang di kelas anti korupsi kita di program studi manajemen bisnis. Nah, dalam konteks anti korupsi, kita memandang bahwa penyebab anti korupsi itu ada dua secara umum. Pertama itu faktor internal, tetapi juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini artinya itu berdasarkan langsung atau berasal dari si pribadi pelaku tersebut. Jadi dia ada biasanya sih keinginan untuk menambah harta, keinginan untuk jadi kaya. Dalam bahasa Inggris disebut greedy gitu. Dalam hal ini dia itu pengen menambah kekayaan gitu. Jadi ada arah untuk menambah kekayaan. Tetapi juga anti korupsi itu, korupsi maksud saya, itu disebabkan oleh faktor eksternal. Adanya lingkungan yang mendukung terjadinya perilaku tersebut. Lingkungan yang saya maksud seperti apa? Ketika tidak ada kontrol yang baik, atau law enforcement-nya lemah, atau institusinya juga lemah. Jadi anti korupsi itu kita harus melakukan pencegahan secara internal, dalam hal ini melalui pendidikan. Tetapi secara bersama-sama kita juga menekannya lewat perbaikan pada sistem governance kita. Jadi perbaikan pada sistem kita, law kita, dan juga penindakan kita. Percuma kita merubah mindset orang itu dari pendidikan seperti yang kita lakukan pada saat ini, tetapi kita melupakan faktor eksternal. Jadi pemerintah harus turut serta, kemudian membangun suatu sistem yang baik sehingga korupsi itu benar-benar bisa direduksi. Nah, kira-kira seperti itu sih. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman, dipersilakan.
Saya mau bertanya, Sir. Apa yang akan kita lakukan jika mengetahui rekan-rekan atau orang terdekat kita melakukan tindakan korupsi? Apalagi kan korupsi bisa dibilang seperti tadi dimulai dari hal-hal kecil, toh. Jadi tolong ditindakan bagaimana? Pada dasarnya kita juga harus memahami konteks terlebih dahulu. Kapan dan di mana korupsi itu terjadi. Gitu. Tentu sebagai pribadi yang taat hukum, kita ada keinginan tentunya untuk menegur orang tersebut gitu. Tetapi kita juga harus lihat kapasitas kita. Jika memang korupsi itu sudah terjadi pada institusi yang besar, tentu ada baiknya kita melaporkan tersebut pada pihak yang berwenang gitu, sehingga kemudian bisa ditindak sesuai dengan prosedur. Bagaimanapun kita tetap harus memegang asas praduga tidak bersalah. Artinya walaupun orang itu kita sudah curigai, tetapi kan kita harus perlu ada mekanisme yang tepat sehingga hukum itu benar-benar tidak tajam ke atas dan tumpul ke bawah gitu, atau sebaliknya. Jadi benar-benar itu terjadi suatu mekanisme yang tepat sehingga walaupun kita mencari kebenaran tapi kita juga memprosesnya dengan cara yang benar gitu. Kalau menurut saya pribadi sih ada kewajiban kita untuk menegur orang tersebut, tapi akan lebih baik kita lihat konteks dulu. Kalau misalnya di institusi pendidikan, di sini kan ada yang berwenang untuk menjaga mutu pendidikan tersebut, kita melaporkan pada penjamin mutu misalnya atau kepada pihak yang berwenang sehingga sesuai prosedur. Jangan kita bergosip ke kiri dan ke kanan tapi kita tidak melakukan prosedur yang tepat gitu. Kira-kira seperti itu sih. Terima kasih, Sir. Mata kuliah anti korupsi perlu kita pahami dengan baik karena itu menyangkut aspek etika, menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial gitu dan ekonomi. Tetapi jauh daripada itu, belajar anti korupsi itu menjadi percuma. Sebab tantangannya ada pada bagaimana kita mempraktekkan itu. Di action lah, segala sesuatu itu terjadi perubahan. Tanpa kita action, akan sangat sulit. Jadi percuma kita tahu, tapi kita tidak mampu menerapkan. Tantangannya adalah penerapan, dan bagaimana kita terapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Mulai dari hal-hal terkecil, sampai juga hal yang besar. Demikian, semoga teman-teman dapat sesuatu hari ini. Terima kasih. Terima kasih.